saya pastikan 100% itu, tidak benar, ya, saya bukan bonekanya bapak saya, karena sudah bisa kelihatan dari cara saya menjawab, nggak mungkin orang seperti saya diatur siapapun, Pak. Jadi, daripada saya banyak bicara mendingan, masyarakat melihat, kepribadian saya aja untuk bukti, betul nggak? Jadi memang ini bukan, rancangan bapak saya bahwa semua keluarga Untung harus memimpin, tidak. Ya kalau banyak orang komentar, "Kenapa sih harus Untung lagi?" Ya monggo kalau memang mau maju pilkada ya silakan, kan siapapun banyak yang mendaftar ya, nggak hanya dari Untung dan Untung gitu loh maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sragen periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh dari Sragen, yaitu Ibu Untung Wina Sukowati. Apa kabar, Bu Wina? Apa kabar? Baik, Pak. Selamat pagi. Iya, baik. Bu Wina ini lahir di Jakarta November 1983, kemudian merampungkan pendidikan di Bachelor of Psychology Management Marketing Monash University Melbourne dan lulus Master of Art dari University of the Art London, Inggris. Kemudian mengenal politik dari sang ayah Untung Wiono dan kemudian lama tinggal di luar negeri, tahun 2008 kembali di tanah air, bekerja di beberapa perusahaan swasta di Jakarta. Bu Wina, mungkin kalau ada yang kurang lengkap dari catatan karir yang eh, tadi saya bacakan, mungkin bisa dilengkapi. Silakan, Bu. Iya, dulu saya pernah nulis buku masakan juga, Pak, dengan Gramedia. Jadi saya sudah terbit buku 4, dengan Gramedia itu ada 3. Terus saya juga pernah jadi celebrity chef, jadi punya acara masak-masak di TV, dan TV-TV swasta di Jakarta, gitu. Dan selain itu ya saya juga punya perusahaan saya sendiri, eee, dan yang paling penting punya 3 anak, Pak. Ngurus 3 anak. Iya. Mbak Wina ini adalah putri dari mantan Bupati Sragen, yaitu Pak Untung Wiono. Apa yang sempat dipelajari dari Pak Untung, terutama di dalam kegiatan politik? Sebenarnya kalau dibilang langsung diajari tidak ya, tetapi saya mengamati, Pak. Jadi memang sejak papa saya itu, mulai berkarir di dunia politik tahun 2001 itu umur saya masih 17 tahun, mau mau ke 18 gitu. Jadi saya mulai mendampingi bapak saya setiap liburan sekolah, untuk ke desa-desa, terus, selain itu juga saya memang melihat papa saya jauh sebelum jadi bupati itu sudah banyak berkecimpung di Sragen ya. Contohnya waktu itu ada tukang becak dikumpulin semuanya pakai baju Golkar waktu itu saya ingat banget karena memang pada saat itu masih Pak Bawono ya. Jadi saya melihat bapak saya ini memang sudah menanam, politik itu dari sejak dulu gitu.
sudah dipersiapkan sama beliau. Nah, waktu beliau menjadi politisi juga saya sering mendampingi beliau seperti itu. Ya. Nah, sekarang ada momentum untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Sragen, dan Bu Wina muncul ya menjadi salah seorang kandidat, bahkan sudah mendaftar. Saya pantau di Partai Demokrat kalau tidak salah, sudah Ya, daftar. pertemuan. Nah, ya, apa yang ingin Ibu capai dengan apa, jabatan atau posisi sebagai Bupati Sragen? Yang ini saya capai adalah, pada intinya saya melihat Sragen itu memiliki potensi tetapi belum maksimal ya, Pak. Kalau yang saya lihat, gaungnya itu tidak seperti dulu gitu. Karena saya mengenal Sragen itu yang paling jelas waktu saya mendampingi bapak saya selama menjabat. Karena setiap libur sekolah pasti saya pulang, gitu kan. Nah, kemudian saya melihat Sragen itu dengan segala potensinya, dari batik, dari apapun itu, tapi gaungnya itu kurang berkumandang seperti itu. Dan yang saya ingin capai adalah perubahan, Pak, karena sudah saatnya Sragen itu berubah. Karena masyarakat sudah menjerit lah intinya, mau ada perubahan. Nah, dan yang saya ingin capai sebagai bupati, saya ingin memberi contoh bahwa kita kalau mau berubah ya dimulai dari diri sendiri. Memang ini PR yang sangat berat, saya pikir, tetapi saya percaya jika mindset orang Sragen itu sudah maju, pasti perubahan itu tidak akan sulit untuk dilakukan. Jadi memang tujuan saya untuk menjadi bupati adalah memberi contoh bahwa kalau kita mau maju itu ya dimulai diri kita sendiri. Makanya cara saya berpolitik itu sedikit berbeda dengan yang sudah-sudah gitu loh, Pak. Ya. Jadi misalnya seperti apa ya perbedaannya ini? Ya seperti contohnya, kalau masyarakat Sragen itu mau berubah, tetapi caranya dengan memilih cara lama. Dengan serangan fajar, dengan amplop. Setiap saya datang ke masyarakat, lebih diutamakan mana kaosnya, mana amplopnya dibandingkan mereka mau mengenal saya sebagai pemimpin. Lah saya bilang, kalian mau berubah tetapi cara kalian tetap sama, ya nggak bisa. Pasti yang kalian pilih nanti pemimpin yang seperti itu lagi, gitu. Dan kenapa saya berani? Ya kalau saya harus menjadi bupati yang sama dengan yang sudah-sudah, saya nggak perlu saya yang jadi bupati, orang lain aja, Pak. Karena ini adalah, apa ya, ini suatu gebrakan yang memang inilah kepribadian saya. Saya mau, masyarakat Sragen mulai berpikir, tidak hanya mau hasilnya, tetapi mereka juga harus usaha, gitu loh. Ya, baik. Bu Wina, nama Untung Wiono sangat berpengaruh di Sragen, bahkan sampai saat ini. Bahkan bupati yang sekarang itu juga salah seorang putrinya, dan Ya, kalau tidak salah nanti salah seorang putranya Pak Untung juga disiapkan menjadi calon bupati juga. Nah, ya. apakah ini artinya terjadi kompetisi sesama keluarga Untung? Kompetisi yang namanya adik kakak itu dari kecil udah kompetisi ya, Pak. Kalau kita anak tunggal ya nggak ada kompetisi, tapi kalau kita berlima satu rumah ya udah pasti ada kompetisi, betul nggak? Ya, jadi, kalau menurut saya sih sah-sah aja. Satu, saya tidak, didukung oleh bapak saya. Saya pakai keinginan saya sendiri dan uang saya sendiri untuk maju pilkada. Jadi, ya kompetisi itu ada, tapi sah-sah aja karena tujuan saya adalah saya ingin Sragen memilih pemimpin yang terbaik bagi mereka gitu, memberikan mereka pilihan, pada intinya. Dan ini negara demokrasi, jadi bagi saya, apalagi umur kita 2 tahun ya bedanya. Kalau mungkin umur saya dengan Mbak Yuni beda 2 tahun, ya saya bersaing dengan Mbak Yuni gitu kan. Tapi karena umur saya dekatnya dengan Mas Bowo, ya saya bersaing dengan beliau karena saya sudah 40 tahun, Pak. Kalau saya mau terjun politik, ya the time is now, waktunya sekarang.
Baik, ini sedikit ada yang berkomentar begini, ini Ya. jangan-jangan strategi keluarga untung. Jadi nanti, bersaing sesama, keluarga sendiri, sehingga tidak ada, calon lain yang bisa masuk. Gimana komentar Bu Ina? Saya pastikan 100% itu, tidak benar, ya, saya bukan bonekanya bapak saya, karena sudah bisa kelihatan dari cara saya menjawab, nggak mungkin orang seperti saya diatur siapapun, Pak. Jadi, daripada saya banyak bicara mendingan, masyarakat melihat, kepribadian saya aja untuk bukti, betul nggak? Jadi memang ini bukan, rancangan bapak saya bahwa semua keluarga untung harus memimpin, tidak. Ya kalau banyak orang komentar, "Kenapa sih harus untung lagi?" Ya monggo kalau memang mau maju pilkada ya silakan, kan siapapun banyak yang mendaftar ya, nggak hanya dari untung dan untung gitu loh maksud saya. Baik, luar biasa. Bu Wina untuk maju mencalonkan sebagai bupati, pasti harus melalui partai-partai. Ya, Partai yang kuat, PDIP di Sragen, pasti sudah digunakan oleh, keluarga Pak Untung yang lain. Nah, apakah Bu Wina yakin bisa mendapatkan kendaraan di apa, karena tidak butuh hanya satu kelihatannya, karena harus koalisi. Apa yang sudah dilakukan selama ini? saya sudah mendaftar di 2 partai yang lain selain Demokrat ya, dari Gerindra dan PKB. Jadi saya yakin saya pasti dapat rekom, Pak. Karena saya percaya bahwa partai politik itu butuh menang. Yang paling penting dari partai politik kebutuhannya adalah untuk menang. Supaya partainya itu bisa bertumbuh dan berkembang saat bupati yang mereka calonkan itu menang, Pak. Gitu. Jadi, ya sekarang daripada saya terlalu khawatir masalah rekom ya, menurut saya yang paling penting adalah masyarakat itu tahu dan partai politik itu tahu bahwa tujuan saya itu seperti apa. Saya blak-blakan Pak dari awal sampai akhir. Jadi, visi dan misi saya juga sudah jelas, jadi itu keputusan di tangan partai politik dan juga masyarakat Sragen. Masalah yakin tidak yakin, saya sangat yakin. Karena partai politik akan melihat bagaimana respon masyarakat terhadap saya. Baru 1 bulan, 2 bulan masuk ke Sragen aja, begitu banyak kerinduan masyarakat Sragen ingin bertemu dengan saya. Jadi saat mereka melihat saya, mereka melihat itu harapan, Pak. They see hope, gitu. Baik, ada 2 tahap yang menurut saya cukup berat untuk dilewati. Tahap pertama adalah melewati seleksi partai-partai, nanti tahap kedua adalah dipilih oleh masyarakat. Nah, eee, apa yang Ibu, eee, Wina tawarkan kepada partai-partai, sehingga partai-partai ini tadi pasti secara umum pengen menang gitu, tetapi, mungkin ada hal-hal yang membuat partai tertarik untuk mendukung Bu Wina. Yang paling tertarik adalah mereka pertama ya, mereka harus mulai memikirkan masyarakat Sragen secara sungguh-sungguh. Dan kalau misalnya sampai, mmm, ini terus, dipakai cara lama ya, ya pada intinya mereka akan sulit untuk, dalam tanda kutip "mengalahkan keluarga Dayu", akan sangat sulit ya jika mereka memakai cara yang lama menurut saya. Yang saya tawarkan adalah mereka harus tahu nih ke depannya, tujuan mereka itu apakah mau di antara partai politik ini kan banyak yang mau jadi bupati ke depannya, Pak. Ya kalau mereka mau menjadi bupati, mereka harus memilih saya untuk menggebrak dulu. Karena pada intinya nanti nggak ada yang punya modal untuk pilkada ke depannya. Pasti nanti keluarga Dayu lagi. Pasti nih, 20 tahun ke depan kalau tidak ada perubahan sekarang, kalau partai politik tidak mau menggandeng saya, 20 tahun ke depan itu akan keluarga Dayu yang terus memimpin. Nah, nasib mereka bagaimana? Ya mereka nggak ada yang bisa jadi bupati kecuali mereka keluarga Dayu. Masalahnya kalau Bu Wina yang jadi, pasti periode berikutnya juga pengen jadi lagi. Enggak, saya nggak mau. Bapak bisa record ini dan Bapak bisa gunakan ini di 5 tahun yang akan datang. Saya itu, pengen hanya 5 tahun di Sragen, karena saya ingin menjadi tingkat nasional. Syukur-syukur bisa jadi gubernur DKI, Pak. Karena saya lahir di Jakarta, jadi saya juga mau membangun tidak hanya Sragen, kota leluhur, tetapi juga kota kelahiran saya.
luar biasa. Dan nanti tahap kedua harus dipilih oleh rakyat. Nah, apa alasan rakyat yang paling gampang itu harus memilih? Ya pada intinya mereka mau suara mereka didengar, betul? Mereka mau ada perubahan, bupati yang memiliki program yang jelas bagi mereka, tidak hanya dari segi infrastruktur tapi perekonomian, gitu. Ya mereka memilih saya, mereka akan melihat saya apa adanya. Intinya saya pasti membangun, apapun yang mereka lihat, mereka akan dapat gitu. Jadi pada intinya contoh nih dari segi pariwisata, ya pasti saya akan bangun bener-bener. Dan saya jujur, saya itu tipe orang yang tidak mau, apa ya Pak, jika ada proyek apapun itu gitu, saya tidak akan mau mengambil sepeser pun gitu. Itu bisa dilihatlah nanti. Karena bagi saya mau memulai memberi contoh kepada pemimpin lain di Indonesia bahwa, oh, memilih tanpa serangan fajar itu bisa dipilih gitu. Terus kedua, kita bisa kok hidup makmur tanpa kita harus, bermain apapun di proyek seperti itu. Nah, yang paling penting adalah masyarakat Sragen akan menjadi prioritas utama saya. Contoh, proyek-proyek itu akan saya berikan pertama itu kepada kontraktor Sragen. Dan mereka punya syarat ya harus bagus kualitasnya. Terus untuk petani, saya akan pastikan saya ingin memiliki perusahaan seperti PDPAL. Zaman dulu bapak saya itu beli beras dari masyarakat, beli gabah maksudnya. Jadi harga gabah nggak akan turun dan tidak akan dimanipulasi oleh rentenir seperti itu, Pak. Karena kesian masyarakat Sragen bisa menanam tapi nggak bisa jualan. Jualannya harganya kecil, petani nggak punya uang, gitu. Ya, ada hal-hal yang menarik yang Ibu sampaikan. Eh, Pertama, eh, berjuang menggunakan uang sendiri. Ya. Sementara di opini di masyarakat untuk mencalonkan bupati itu butuh uang yang banyak. Ya. Kemudian tidak akan mengambil fee atau uang dari proyek apapun. Ini juga menarik. Nah, eh, bagaimana Ibu akan bisa menjalani dan apakah Ibu yakin tadi tanpa politik bisa dipilih oleh masyarakat? Ya, sekarang saya kembalikan ke masyarakat. Seperti saya bilang, karena saya nggak mau ngambil fee, maka dari itu, karena saya juga uang sendiri, saya nggak mau pilkada ini menghancurkan rumah tangga saya dong, Pak. Bener nggak? Jadi uang yang saya keluarkan itu ya hati-hati, efisien. Begitu loh. Makanya saya bilang di Solo Pos bahwa saya nggak mau mahar politik, saya nggak mau serangan fajar, bukan berarti saya pelit. Ya, tetapi pada intinya karena saya juga memang nggak mau ngambil fee apapun saat saya menjabat, saya mau benar-benar fokus membangun. Tidak memikirkan bagaimana cara balik modal, karena ini juga, ya seperti saya bilang, ini uang saya pribadi gitu. Dan saya nggak mau ambil balik, karena saya anggap aja ini kayak mengabdi kepada masyarakat. Dan orang bertanya gitu sama saya, kenapa sih kamu jadi orang baik banget gitu? Kesannya kan ini kan bukan duit kecil juga gitu. Dalam 2 bulan aja saya udah habis berapa miliar gitu. Tetapi saya bilang, ya, tapi kan itu buat saya nggak masalah. Saya belinya kaos, saya belinya itu baliho, terus saya belinya itu beras, saya belinya hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya anggap aja kita pesta rakyat gitu. Jadi hal seperti itu tidak masalah bagi saya. Makanya ke depannya saya memang mulai bersih, cara dipilih bersih, yang akan saya tawarkan juga program dan transparansi dari dalam pemerintahan Sragen, gitu Pak. Ya, jadi Bu Wina siap menjadi bupati Ya. yang nanti setelah selesai jadi bupati tidak tambah kaya, tapi mungkin bisa tambah miskin. Jadi begini Pak, kalau saya lihat gaji bupati juga not bad lah, kan tunjangannya banyak. Terus udah gitu dipikir-pikir saya juga apa namanya masih dapat dari suami saya, mantan suami saya masih ngasih uang buat anak-anak saya. Jadi ya kayak misalnya saya perjalanan warawiri kan dibayarin juga sama pemerintah. Jadi kalau dibilang tambah miskin nggak juga sih Pak. Karena kan uang yang saya keluarkan nggak banyak-banyak banget, karena saya udah ngirit tuh, nggak pakai serangan fajar, nggak bayar mahar, itu udah ngirit berapa M, ya kan? Anggap aja begitu kan. Jadi saya nggak merasa saya akan tambah miskin. Udah gitu dengan saya menjadi bupati yang sangat cemerlang, saya percaya
Banyak orang yang ngundang saya, nanti juga bayar untuk seminar, pasti saya yakin banget lah rezeki nggak kemana gitu. Baik, Ibu, kalau serangan fajar yang menentukan Ibu sendiri, mau pakai serangan fajar atau tidak. Tapi kalau mahar kan yang menentukan bukan Ibu. Kalau, eee, apa, tanpa mahar kemudian tidak, bisa menjadi calon seperti apa? Ya sekarang begini aja, kan yang udah pengalaman partai politik kalau udah dibayar mahar di depan, terus, nanti partai politiknya nggak diurus sama bupatinya. Ya sekarang pilihan di tangan mereka. Mereka mau dapat mahar di depan yang mereka nggak bisa tumbuh 5 tahun, atau mereka mau nanti selama saya menjabat, mereka juga saya pelihara, dalam arti fair-fairan aja, gitu loh. Kalau mereka mau berkembang sebagai, partai politik, ya mereka harus ada harga yang harus dibayar dong. Jadi pilihannya dibayar di depan ataupun dibayar di belakang gitu, Pak. Ya, baik. Bu Wina aman harus didukung berapa partai, Pak, politik? minimum 2 Pak. Namun, 2 partai politik ya? Ya, Nah, kalau partai politik itu punya negosiasi yang lain, misalnya nanti Ibu diterima tapi ditempatkan menjadi wakil bupati, bersedia apa enggak? tidak. Saya tidak bersedia menjadi wakil bupati. Luar biasa. Luar biasa ya, Pak. Saya kira, apa yang disampaikan, tegas ya, jadi ingin jadi bupati, tidak pakai money politik, tidak mau mahar, tidak akan mengambil, keuntungan dari proyek-proyek, tapi akan, berkomitmen terus menjaga komunikasi, dengan partai-partai, pengusung. Yes. Nah, kemudian kepada masyarakat apa yang ingin Ibu katakan? Supaya tadi, bisa menerima konsep-konsep yang, Ibu sampaikan tadi, tanpa money politik, ya, supaya mereka juga mendapat pilihan, pimpinan yang terbaik. Monggo silakan. Ulang ya, Pak. Masyarakat Sragen itu sudah saatnya ada perubahan, kita harus berubah. Tapi yang namanya berubah itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi pilihlah pemimpin dengan cara yang berubah, dengan cara yang berbeda. Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang berbeda, yang membawa perubahan jika cara kalian memilih itu masih tetap sama dengan cara yang dulu. Jadi ini adalah waktunya bagi kita semua untuk berubah. Kalau tidak berubah, kita udah ketinggalan jauh pada saat ini dengan kabupaten lain, Karanganyar, Soloraya, nggak usah disebut. Jadi kalau tetap tidak berubah, ini ketinggalannya akan makin lagi. Baik, paling terakhir mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada keluarga besar Untung Wiono, terutama kepada, Pak Untung, Wiono, karena Ibu akan maju sebagai calon bupati. Silakan. Papa, pada intinya walaupun saya dengar Papa tidak merestui saya, bagaimanapun juga Papa itu tetap bapak saya. Saya minta maaf jika bentuk pengabdian saya itu bukan berarti saya harus diatur oleh Papa. Bukan berarti saya harus setuju dengan apapun yang Papa katakan. Tetapi saya tetap mencintai Papa sebagai bapak saya, juga untuk Mama. Walaupun Mama sambung saya, tapi saya tetap mencintai Mama seperti ibu kandung saya sendiri. Saya bisa menjadi wanita kuat sekarang ini berkat Papa dan Mama dan juga kakak-kakak dan adik saya. Bagaimanapun memang kalian adalah keluarga saya. Tapi saya mohon maaf jika ada banyak pendapat kita yang berbeda. Tapi bukan berarti saya tidak mencintai. Jadi itu pesan saya untuk keluarga saya, Pak. Baik, terima kasih sekali, luar biasa Ibu, eee, Untung Wina Sukowati, seorang, wira swasta, eee, yang bertekad untuk mengabdi kepada, Sragen, ingin memberi contoh menjadi pemimpin yang bersih dan benar-benar, bermanfaat untuk masyarakat. Selamat berjuang, mudah-mudahan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.